Mas Tri dari jarak jauh memantau Pak Anton. Ia memanggil, "Pak Anton, gimana Pak Anton?" "Wah, sangat aneh Pak." "Sangat aneh gimana Pak Anton?" "Wah, tadi itu rak buku di bagian area produksi, depan manajer produksi itu, raknya itu bisa berjalan sendiri Pak." Wah, Pak Anton ngantuk mungkin. "Enggak, bener, yakin bener, saya enggak bohong, raknya itu berjalan sendiri. Ketika aku mau mematikan lampu, tak lama kemudian buku-buku yang ada di rak berjatuhan." Wah, agak merinding nih Pak aku Pak nih. Ya Pak Anton, tapi enggak apa-apa ya Pak Anton. Enggak apa-apa, tapi ya mau gimana lagi, ya pastinya aku punya rasa takut banget. Tolaku utama tumrape wong tanah Jawi, wong agung ing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Wanto di channel kami Horor Malam Jumat. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk senantiasa mengikuti video-video kami yang menceritakan tentang misteri dan tentang cerita horor. Bagi pemirsa yang budiman yang senantiasa mendengarkan video kami, saya doakan semoga diberi kesehatan, dilipat gandakan rezekinya, diberi keberkahan, Allahumma amin. Di Kabupaten Batang, Kecamatan Bandar, Kelurahan Sempuh, ada satu jalan yang menuju Kecamatan Tulis. Merupakan daerah tersebut daerah yang sangat mistis. Dulu sebelum dibuat suatu pabrik yang memproduksi baju atau pabrik garment, jalur di situ merupakan jalur yang sangat mistis. Dulu pernah terjadi kasus pembunuhan dan konon katanya sebelum terjadi kasus pembunuhan di situ, warga setempat itu sering mendengar bahwa di situ sering ada orang yang melewat di daerah situ, bertemu sosok makhluk yang tinggi besar, rambutnya panjang, mulutnya penuh dengan taring. Kalau sering dikatakan namanya Buto Ijo. Mas Tri merupakan karyawan sebagai penjaga atau satpam. Ya, sebelum berangkat ke pabrik sebenarnya sudah merasa agak aneh dan agak beda. Sang istri yang sewaktu itu bercerita tentang suaminya ketika mau berangkat ke pabrik. Kelihatan si Mas Tri ini sudah, cara berbicaranya dan cara lookupnya pun sudah tidak seperti Mas Tri yang seperti biasanya. Mas Tri berangkat malam, dia berpamitan sama sang istri. "Bu, saya mau berangkat ke pabrik ya Bu, tapi kok saya merasa nggak enak itu perasaannya Bu," kata sang Mas Tri. Lalu sang istri ngomong, "Nah, kalau sakit nggak usah berangkat aja, ada apa-apa toh Pak, izin nggak apa-apa. Tapi kalau saya kebanyakan izin nanti khawatirnya diberhentikan kerja gimana Bu, nanti malah kita yang
repot, kata Mas Tri. Ya udah, yang hati-hati ya Mas kalau berangkat, semoga diberi keselamatan. Jarak rumah Mas Tri menuju ke pabrik sangatlah jauh, sekitar setengah jam perjalanan. Sesampainya di pabrik, Mas Tri di situ bertugas dengan si Pak Anton. Si Pak Anton ini ketika ada di pos, ia bercerita sama Mas Tri. Mas Tri, kemarin pas waktu pulang jam 3 itu Mas Tri, saya kok pas waktu lewat di belakang pabrik, waktu keliling di belakang pabrik itu kok saya merasa agak aneh Mas Tri. Lah ada aneh kemana? Gimana? Tubuhku merasa merinding, seakan-akan saya itu ada yang mengikuti Mas Tri. Nanti kalau pas waktu keliling, Mas Tri yang keliling di bagian belakang saja ya Mas Tri, aku tak keliling bagian depan. Ya enggak apa-apa Pak, santai aja Pak, enggak usah canggung, tenang aja Pak, kata Mas Tri. Waktu berlalu begitu cepat, sekitar jam 12 malam. Si Pak Anton ini mendengar ada suara layaknya barang yang jatuh dari atas. Gludak. Sumber suara tersebut terdapat di dalam area produksi. Suaranya kencang banget, sehingga Mas Tri menyuruh Pak Anton untuk masuk dan menyelidiki di area dalam. Pak Anton, itu ada suara apa itu Pak Anton? Iya, seperti ada sesuatu yang jatuh dari atas. Nah, coba Pak Anton kamu masuk ke situ, aku yang jaga di depan, kata Mas Tri. Pak Anton langsung bergegas melaksanakan tugas sembari membawa lampu senter dan membawa tongkat. Ia masuk ke dalam area pabrik. Ternyata ketika ia masuk di area produksi, tidak ada apapun yang terjatuh. Kemudian Pak Anton menuju ke lantai atas. Setelah melihat di lantai atas pun tidak ada sesuatu yang jatuh. Ia menyelidiki di bagian belakang kamar mandi. Di sana pun tidak ada sesuatu pun yang jatuh. Sehingga Pak Anton ini kebingungan, memikirkan tadi itu yang jatuh benda apa ya. Ia sambil bertanya-tanya sendiri, kok nggak ada sesuatu yang aneh ya, kok sepi, nggak ada apa-apa, nggak ada sesuatu yang jatuh. Kemudian Pak Anton mulai mau mematikan lampu di area produksi. Ketika lampu mau dimatikan, Pak Anton ini terkejut melihat rak untuk meletakkan dokumentasi, rak buku gitu, berjalan sendiri, kladak. Kemudian Pak Anton menoleh ke belakang. Iya, Pak Anton pun merasa merinding dan takut. Waduh, ini ada apa nih ya? Wah, aneh banget tuh, raknya berjalan sendiri. Kemudian Pak Anton berdoa semampu mungkin sambil takut. Ia berdoa sambil berdiri. Alhamdulillah, gak lama kemudian rak tersebut berhenti. Setelah berhenti, ia sambil ngomong, makhluk yang tak kasat mata, jangan kau ganggu aku. Aku ini sama seperti kamu, makhluknya Allah. Janganlah kau ganggu aku. Kemudian tidak lama kemudian Pak Anton melangkahkan kaki ingin keluar dari ruangan tersebut. Buku yang ada di rak berjatuhan rotak, biar. Kemudian Pak Anton mulai lagi,
melihat buku-buku di situ berserakan, ia penuh dengan rasa takut untuk mendatanginya. Walaupun sangat terpaksa, ya mau gimana lagi, karena itu sudah menjadi tugas dari Pak Anton. Dia berusaha maju ke depan sambil berdoa, mengambil buku-buku tersebut, lalu ditata lagi ke rak, dan raknya dikembalikan ke tempat semula sambil beri komat kamit semampunya Pak Anton berdoa. Alhamdulillah aman, tidak ada sesuatu apapun yang muncul lagi. Kemudian Pak Anton memutuskan keluar dari ruangan penuh dengan rasa takut. Bulu gidik pun semakin merinding banget. Lalu Pak Anton bergegas keluar dari ruangan sambil berdoa. Mastri dari jarak jauh memantau Pak Anton. Ia memanggil, "Pak Anton, gimana Pak Anton?" Wah, sangat aneh Pak. Sangat aneh gimana Pak Anton? Wah, tadi itu rak buku di bagian area produksi, depan manajer produksi itu, raknya itu bisa berjalan sendiri Pak. Wah, Pak Anton ngantuk mungkin. Enggak, bener, yakin bener, saya enggak bohong, raknya itu berjalan sendiri. Ketika aku mau mematikan lampu, dan lama kemudian buku-buku yang ada di rak berjatuhan. Wah, agak merinding nih Pak aku Pak nih. Ya Pak Anton, tapi enggak apa-apa ya Pak Anton. Enggak apa-apa, tapi ya mau gimana lagi, ya pastinya aku punya rasa takut banget nih Pak. Udah, kita duduk aja di pos sambil ngopi nonton TV biar rasa takutnya hilang. Kemudian ia pun mengambil 2 gelas berisian kopi. Pak Anton dan Mastri sambil jaga menonton televisi seraya untuk menghilangkan rasa takut yang menghantui di benak pikirnya Pak Anton. Mastri pun berusaha menghibur Pak Anton supaya bisa menghilangkan rasa takut yang ia alami. Sambil bercanda, gurau, ketawa, berbicara, dan lama kemudian jam sudah menunjukkan sekitar jam 2 malam. Pak Anton pun ngomong sama Mastri, ini udah jam 2 malam, kamu yang keliling bagian belakang ya Pak Tri, aku yang keliling bagian depan. Oke. Karena di bagian belakang perusahaan atau pabrik itu terdapat pohon yang sangat besar, pohon randu yang sangat besar, dan pohon tersebut konon katanya dulu merupakan tempat pembuangan makhluk-makhluk gaib. Dan pohon tersebut di bagian tengahnya itu ada lobangan bagikan buah. Dan tidak lama kemudian Pak Mastri keliling di bagian belakang. Ketika ia berjalan di bagian area pojok perusahaan, Pak Tri ini sambil celingak-celinguk menatap ke sana kemari. Perasaan dari Mastri ada makhluk yang mengikutinya. Aku kok baru-baru ini ya ketika lewat sini aku merasa merinding banget ya. Ada apa nih ya? Kok kayaknya ada orang yang mengikuti saya. Coba dah saya lihat ke belakang. Hanya bayangan saja yang nampak. Namun Pak Tri nekat memberanikan diri melangkahkan kaki menuju ke belakang pabrik. Ketika ia berjalan di bagian belakang pabrik, Mastri ini merasa terkejut melihat sosok makhluk yang tinggi, berambut panjang, tubuhnya dipenuhi dengan bulu.
matanya melotot merah, mulutnya besar, terdapat taring, sehingga Master ini berdiri sambil merinding. Master ini tidak bisa berjalan karena saking terkejut dan rasa takutnya yang sangat dalam. Wah, ia kebingungan, mau lari ke belakang kok kaki tidak bisa digerakkan, mau maju ke depan kok makhluk tersebut ada di depannya Master. Ia bingung. Tidak lama kemudian Pak Anton menyusul ke situ, karena Pak Anton menunggu Master keliling kok tidak pulang-pulang. Pak Anton menyusul ke situ sambil membawa santer besar. Makhluk tersebut terkena santer, corotan santer dari Pak Anton. Tidak lama kemudian makhluk tersebut hilang seketika. Master yang ada di situ hanya bisa berdiri dan berdoa semampu mungkin. Kemudian Pak Anton memanggil, Master, kenapa Master? Tidak tahu nih, aku tidak bisa gerak nih kaki saya nih. Kenapa Master? Wah, ceritanya ngeri banget Pak. Ngeri banget nih, tubuhku merinding banget nih Pak. Kenapa Pak? Pokoknya ngeri banget dah. Ya. Terus Mas Anton ini menuju ke Master dipegang tangannya terus digandeng. Ya, nanti saya ceritakan dah di sana. Nggak usah diceritakan Pak Anton, Pak Master. Nanti saya ikut-ikutan takut. Udah, ayo cepat. Aku bawa ke tempat di pos depan. Ayo. Gitu kata Master. Karena merasa merindingnya semakin mendalam, dan Master pun tak bisa berkata-kata karena saking takutnya melihat sosok makhluk yang begitu besar, dipenuhi dengan bulu. Setelah dituntun sama Pak Anton menuju ke ruang depan, bagian pos depan. Sudah Master, kamu duduk di sini aja dulu, ngopi dulu Master. Ya, tarik nafas Master. Setelah pikiran sudah tenang dan suasana pun sudah tidak begitu merinding dan mencekam, Master bercerita, gini Pak Anton, tadi pas waktu aku keliling di bagian belakang itu, di tempat di depan itu, pohon yang besar itu loh, saya melihat makhluk yang begitu menakutkan Pak. Rambutnya panjang, tubuhnya besar, matanya melotot kemerah-merahan, memandangi saya Pak, penuh dengan rasa marah. Wah, saya tidak bisa berkata-kata apa-apa Pak, saking takutnya kaki saya ini tidak bisa digerakkan Pak. Oh gitu ya. Aduh, ini malam apa nih Pak? Ini malam Selasa. Wah, entah kenapa kok setiap malam Selasa Kliwon kok kayak gini ya Pak. Terus Mas Anton bercerita, ini aku dapat cerita dari masyarakat di sekitar sini. Katanya pas waktu pembuatan pabrik lahan pembuatan ini, penghuni sini itu katanya meminta satu permintaan yang belum diturutin oleh tim pelaksana, sehingga makhluk-makhluk tersebut kadang-kadang bermunculan katanya. Waduh, wah ini merinding banget. Paginya kok agak lama ya nih Mas? Iya, ya sabar aja dulu, yang penting tidak ada maling ya, kata Mas Tri gitu. Kita di pos aja dulu sambil nonton TV menghilangkan rasa takut. Ayo. Mereka berdua pun memutuskan nggak keliling dikarenakan bertemu dengan sosok makhluk yang begitu menakutkan. Tidak lama kemudian terdengarlah suara ayam berkokok, dikarenakan waktu sudah menunjukkan jam 3. Sebentar lagi sudah masuk waktu subuh. Mereka berdua pun merasa tenang dan lega
seakan-akan ia terlepas dari belenggu teruji besi. Dia sudah sangat tenang. Wah, alhamdulillah, sebentar lagi pagi, tugas kita udah selesai, kata Mas Tri. Setelah selesai tugasnya, paginya Mas Tri dan Pak Anton pulang ke rumah masing-masing. Namun esok harinya Mas Tri ini sakit demam, sehingga karena sakit demam mungkin Pak Mas Tri ini merasa takut melihat makhluk yang seperti itu, yang sangat menakutkan, hingga terbawa mimpi. Mungkin Mas Tri ini sakit demam. Yang anehnya lagi, ketika siangnya ada satu satpam wanita melihat salah satu karyawan itu wajahnya agak pucat dan agak lemas. Satpam tersebut bernama Mbak Nuning. Bu Nuning ini ngomong, "Dok, kok wajahmu kelihatan sakit, Dok?" Enggak sakit. Kalau kamu sakit, Dok, pergi ke klinik aja ke depan, atau istirahat dulu, jangan dipaksakan kerja, kata Bu Nuning. Namun karyawan tersebut mengabaikan saran dari Bu Nuning. Yang ngomong, "Enggak apa-apa kok, Bu, ini cuman kurang tidur saja." Setelah tidak lama kemudian, wanita karyawan tersebut masuk ke kamar mandi sekitar setengah jam. Karyawan ini masuk ke kamar mandi tidak keluar-keluar. Si satpam ini merasa bingung dan merasa khawatir, itu kenapa ya, kok tidak keluar-keluar, atau semaput ya, pingsan di dalam kamar mandi. Bu Nuning, satpam wanita ini, masuk ke kamar mandi wanita sambil memanggil-manggil. Karena waktu itu sekitar jam 10 siang, semua karyawan masih sibuk beraktivitas kerja. Kamar mandi pun agak sepi, hanya satu wanita tadi yang masuk ke kamar mandi. Dia sambil menengok ke kanan ke kiri, Bu Nuning ini, tidak ada satupun karyawan tersebut muncul. Ada satu kamar mandi yang tertutup, masih terkunci. Dia memanggil-manggil, "Mbak, apa Mbak masih di dalam?" Tidak ada suara. "Mbak, apa Mbak masih di dalam?" Tidak ada suara juga. Kemudian Bu Nuning itu berusaha mendobrak pintu. Setelah didobrak, ternyata wanita tersebut masih keadaan pakaiannya bajunya masih terbuka dan masih di atas kloset, masih baru aja buang air besar. Kemudian tergeletak layaknya wanita yang pingsan. Bu Nuning berusaha membangunkan, namun usaha Bu Nuning tidak membuahkan hasil. Sang karyawati tersebut masih tetap pingsan. Kemudian si Bu Nuning berusaha mengangkat karyawan tersebut. Setelah diangkat, keluar dari kamar mandi, tidak lama kemudian si karyawati ini berteriak-teriak, menjerit-jerit sambil menangis dan mencakar-cakar tubuh Bu Nuning. Bu Nuning kaget. Suaranya tidak seperti suara wanita yang biasa, sambil gereng-gereng bagaikan macan. Semakin diamati, semakin besar suaranya. Kemudian Bu Nuning pun ikut merinding dan takut. Bu Nuning memutuskan memanggil karyawan satpam yang ada di depan. Tidak lama kemudian satpam dari depan keluar dan tim medis pun juga ikut andil di situ. Karyawati ini diangkat, dibawa ke poliklinik. Perjalanan dari
kamar mandi menuju ke poliklinik agaklah jauh. Dia dibawa di tengah-tengah perjalanan area produksi. Ada karyawati di situ pun ikut menjerit-jerit kesurupan. Sehingga sekitar ada 5 karyawati di situ sambil menjerit-jerit kesurupan. Sehingga suasana produksi di situ agak genting. Semua karyawan berdiri melihat karyawati yang kesurupan sambil menangis dan menjerit-jerit. Karyawati itu ngomongnya gini, "Kamu jangan kotori tempat saya, ini area saya. Kamu jangan mengusik tempat saya. Keluarlah dari tempat saya, pergi, ini daerah saya, keluarlah, pergilah. Kalau tidak mau pergi, semuanya saya buat kesurupan," katanya gitu. "Saya akan ubrak-abrik semua yang ada di sini," kata karyawati yang kesurupan tersebut. Tidak lama kemudian, karena suasananya begitu genting banget, semua karyawan terpaksa dipulangkan. Hanya tersisa karyawati yang kesurupan. Karena begitu, tim medis pun sangat kewalahan untuk menangani karyawati yang kesurupan. Lama kemudian, dari tim perusahaan bagian lapangan mencari tim supranatural. Alhamdulillah, semua supranatural sekitar jam 2 siangan berdatangan ke situ untuk menangani karyawati yang kesurupan. Setelah semua ditangani, alhamdulillah semuanya sudah sembuh, dan sebagian ada yang agak sulit dikeluarkan makhluknya di situ. Dia dibawa pulang ke rumah masing-masing. Ada yang masih kesurupan belum sembuh dibawa pulang. Kata manajer produksi atau manajer perusahaan, supaya tidak mencemarkan nama baik nama perusahaan, semua karyawan besoknya diliburkan. Dan tim-tim dari supranatural ini meruat semua perusahaan supaya diberi keamanan. Alhamdulillah, dalam 1 hari selesai, dan besok harinya kemudian karyawan berangkat, alhamdulillah diberi aman. Tidak ada satupun yang terjadi kesurupan lagi. Ini merupakan kisah nyata. Dan bagi pemirsa yang budiman, karena asal usul ternyata kok bisa terjadi kesurupan, si karyawati ini masih main atau datang bulan ketika buang air kecil. Ia membuang softteknya di dalam lubang pembuangan air, karena disitulah kamar mandi merupakan sarang makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Jadi kita ya harus menjaga kebersihan. Ada satu hadis yang mengatakan an-nadhafatu minal iman, kebersihan merupakan sebagian dari iman. Kalau kita menjaga kebersihan, insya Allah kita akan diberi keamanan, diberi keselamatan, dan semoga semuanya diberi kesehatan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.